Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, langkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, untuk semuanya silakan on cam terlebih dahulu ya, jangan ada yang off cam karena Ibu akan melihat wajah Ananda satu-satu untuk mengambil absen juga ya. Untuk itu silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita di siang hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, coba Ananda semua perhatikan teman-temannya, apakah semuanya ikut bergabung di dalam Zoom meeting ini atau ada yang tidak bergabung? Bergabung semuanya, Bu. Bergabung ya semuanya, bagus ya. Ananda semua juga tepat waktu untuk bergabung di Zoom. Ibu harap kedepannya juga seperti ini. Ibu sangat senang belajar mengajar di kelas ini karena antusias dari Ananda sangat bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai fisika ya. Untuk itu, silakan Ananda semua persiapkan semua buku yang berhubungan dengan fisika dan persiapkan juga alat tulisnya ya. Yang tidak berhubungan dengan fisika silahkan ditempatkan di jauh-jauh, jangan didekat-dekatkan ya. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai materi gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah bertemu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin itu kita membahas materi mengenai apa? Materi tentang getaran harmonis sederhana, Bu. Materi mengenai getaran harmonis sederhana. Nah, kita membahas materi mengenai getaran harmonis sederhana, maka ada materi mengenai gelombang. Ada yang ingat tidak apa itu yang dinamakan dengan gelombang? Gelombang itu getaran yang merambat, Bu. Getaran yang merambat, bagus ya Tiara. Tiara masih ingat untuk materi sebelumnya. Ibu asumsikan ya dengan jawaban Tiara tadi bahwa Ananda semua masih ingat dan masih paham mengenai materi sebelumnya. Tapi sebelumnya ya pembelajaran kita di siang hari ini sedikit berbeda karena tidak hanya Ibu yang akan bergabung di sini, karena nanti ada juga Ibu Tiara Alwafanisa Huang, ada juga Ibu Yulinda Permata, ada Ibu Devia Sagita, dan juga ada Bapak Farhan Yusra. Namun untuk materi pertama, ini akan Ibu yang akan menjelaskan. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai getaran harmonik sederhana dan tentunya ada materi gelombang ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas di siang hari ini, kita sedikit berdiskusi. Nih, Ananda semua pasti pernah melihat sungai dan di sungai Ananda semua tahu ya yang namanya permukaan air, atau ada yang tidak tahu dengan permukaan air? Semuanya tahu dengan permukaan air? Tahu, Bu. Tahu ya. Nah, jika sebuah batu jatuh di permukaan air, menurut Ananda, apa yang terjadi dengan permukaan air tersebut? Airnya jadi bergelombang-bergelombang. Bergelombang-gelombang ya. Atau Ananda itu seperti melihat lingkaran-lingkaran kecil yang terbentuk di tempat jatuhnya batu tersebut ya. Nah, misal nih, jika terdapat selai daun di atas permukaan air, lingkaran-lingkaran tadi kan dapat menggerakkan daun tersebut turun naik. Nah,
menurut Ananda, coba Tiara, mengapa daun tersebut itu dapat bergerak? Mungkin karena ada energi dari gelombang, Bu. Oke, bagus ya. Karena ada energi dari gelombang tersebut sehingga daun tersebut dapat bergerak. Oke, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas atau mengenal mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, tadi kan sudah dijawab oleh rekan Ananda semua ya, bahwasannya gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, maka itu setiap Ibu menjelaskan, Ibu selalu bilang bahwa materi sebelumnya itu jangan pernah dilupakan karena materi sebelumnya itu akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Nah, kita sudah tahu tuh apa yang dimaksud dengan gelombang, maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan si gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, untuk yang pertama itu gelombang berjalan. Nah, sebelumnya gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu terbagi atas amplitudonya. Nah, untuk gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Perlu digarisbawahi sama di setiap titik. Oke, itu untuk gelombang berjalan. Sampai sini paham, Ananda? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjutkan mengenai gelombang stasioner. Ini gelombang yang mempunyai amplitudo tak tetap atau berubah-ubah. Berarti kebalikan dari si gelombang berjalan ya. Kalau di gelombang berjalan, amplitudonya itu dan fasenya itu tetap di setiap titik ya. Kalau misalnya gelombang stasioner itu tak tetap dan berubah-ubah. Nah, gelombang stasioner ini dikenal juga dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tegak. Nah, baru gelombang stasioner ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni yang pertama, gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat, dan yang kedua, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, yang kedua itu ada gelombang berjalan. Silakan dilanjutkan lagi. Nah, ini ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Silakan Ananda semua fokus dulu ke gambar yang A, dan fokus pada garis merah yang ada di atas. Nah, ada puncak gelombang B, itu kita sebut puncak gelombang pertama ya, dan ada puncak gelombang F, itu kita sebut dengan si puncak gelombang kedua. Jadi, dari puncak gelombang pertama sampai puncak gelombang sampai puncak gelombang F, jadi gelombang itu berjalan ya atau merambat. Nah, dari puncak gelombang B ke puncak gelombang F itu disebut dengan panjang gelombang. Nah, ada yang tahu nggak dari puncak B ke puncak F itu ada berapa kali panjang gelombang? Ada yang tahu nggak dari Ananda semua? 1 kali, Bu. 1 kali ya, ada 1 kali gelombang. Jadi pada puncak ke puncak, dari puncak B ke puncak F itu kita sebut dengan 1 kali panjang gelombang. Oke, kita lanjutkan ke gambar B. Sama ya gambar A sama si gambar B, cuman bedanya apa? Ini ada tanda T-nya. Jadi apa tanda T itu? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa dari B ke F itu gelombang itu merambat atau berjalan. Nah, dari B ke F itu merupakan panjang gelombang yang berapa kali panjang gelombangnya itu ada 1 kali. Nah, dari gelombang berjalan dari puncak B ke puncak F itu membutuhkan si T atau periode. Nah, coba Tiara Huang, jadi periode itu apa sebenarnya setelah Ibu jelaskan tadi? Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali gelombang. Oke, bagus ya. Jadi periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat dalam 1 kali panjang gelombangnya. Oke, mungkin penjelasan Ibu cukup sampai di sini saja. Untuk itu, untuk penjelasan yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ananda semua? Tidak, Bu. Cukup ya, tidak. Untuk itu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tiara Alwafa. Kepada Ibu Tiara Alwafa dipersilahkan.
Oke, baik, Ananda semuanya. Ibu kali ini akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Uci tadi. Nah, ini kelanjutannya ya. Dari tadi kan Ibu Uci sudah membahas tentang apa itu satu panjang gelombang, apa itu satu gelombang, dari mana yang satu gelombang tuh dari puncak ke puncak tadi kan kata Ibu Uci. Sekarang Ibu akan membahas tentang persamaan kecepatan perambatan gelombang. Nah, gambar pada slide sebelumnya itu menunjukkan hubungan simpangan antara simpangan dengan lintasan yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang berjalannya. Coba kita lihat gambar sebelumnya. Nah, ini pada gambar sebelumnya ini kan kita lihat kan periode tadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang, ya kan? Ya gitu. Iya, Bu. Ya, berarti periode tadi waktu yang dibutuhkan. Nah, kita lihat lagi. Di sini kita tentukan hubungan antara simpangan lintasan yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, nih gelombang tadi bergerak dari titik B ke titik F. Nah, itu dikatakan dia melewati satu waktu dan menempuh jarak. Nah, itu yang dinamakan dengan cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang itu dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi T. Mana lambda itu apa tadi? Panjang gelombang, Bu. Nah, lambda itu panjang gelombang, satuannya meter per sekon. Dan T itu tadi adalah waktu atau periode. Nah, cepat lambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode gelombang. Nah, atau di sini bisa jadi V sama dengan F lambda. F itu apa? Frekuensi, Bu. Nah, F itu frekuensi. Frekuensi itu kenapa bisa tiba-tiba muncul frekuensi di sini kan ya? Nah, frekuensi ini datang dari hubungannya dengan periode lagi. Kan kita sudah pernah belajar sebelumnya kalau frekuensi itu sama dengan 1/T kan. Nah, itulah kenapa rumusnya menjadi V sama dengan F lambda. Kita lanjut ya. Lanjut lagi persamaan gelombang berjalan. Pada seutas tali nih, misalnya seutas tali digetarkan sehingga ujung tali itu membentuk sebuah gelombang berjalan, gelombang transversal. Nah, coba lihat di gambar ini ya, perhatikan semuanya di gambar. Nah, gelombang merambat dari titik O. Nah, titik O, nampak kan titik O-nya? Sebagai pusat koordinat menuju arah sumbu X positif. Berarti dia bergerak ke kanan ya, gelombangnya bergerak ke kanan. Nah, jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O itu akan memenuhi simpangan gelombang harmonis. Nah, misalnya nih, digambarkan terlihat dia bergerak dari titik O. Dia bergerak, kalau di gambar ini kan dia bergerak dari titik O, tapi di bagian A-nya ya. A itu kan, A itu amplitudo, titik tertinggi kan. Dia bergerak, dia turun membentuk lembah, naik lagi membentuk bukit, turun lagi. Nah, itu nanti di sana ada muncul namanya simpangan gelombang. Simpangan gelombang ini dirumuskan dengan Y sama dengan A sin omega T. Atau Y sama dengan A sin 2pi psi. Y itu apa? Y itulah simpangan gelombang tadi. Nah, kalau kita mau mencari simpangan gelombang, apa yang harus ada? Itu tentu harus ada A-nya. A itu kan amplitudo. Juga ada nanti waktu. Nah, waktu yang diperlukan oleh gelombang itu untuk menempuh jarak tertentu. Jarak tertentu itu X ya. X. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut, gelombang merambat dari titik O sepanjang sumbu X positif. Sebuah titik P berjarak X dari titik O akan ikut bergetar karena adanya rambatan getaran dari titik O ke titik P. Gelombang yang terbentuk itu yang disebut dengan gelombang berjalan. Jadi, nah lihat lagi di sini, dari titik O ke titik P itu ada jaraknya, jarak O ke P itu dinamakan X ya. Nah, itu yang dinamakan dengan gelombang berjalan. Simpangan di titik P itu adalah YP sama dengan A sin omega dikali T dikurang X dikurang V. Nah, itu. Coba kita lihat ya. Ini simpangan dari titik O ke titik P. Berarti A dikali
Apa yang mempengaruhinya lagi? Ada T di sana. Waktu yang diperlukan oleh gelombang itu bergerak dari titik O ke titik P. Selanjutnya juga ada X, selanjutnya juga ada X. X itu jarak ya, jarak yang ditempuh tadi, dan V adalah cepat lambat gelombang. Nah, itu persamaannya. Lanjut lagi, ada sudut fase gelombang di titik P. Itu theta sama dengan omega dikali T dikurang X per V. Nah, omega ini apa? Omega ini kecepatan sudut, karena dia bergerak bukan lagi gerak lurus ya, dia geraknya udah membentuk parabola kan, kalau gelombang tuh parabola, makanya di situ ada kecepatan sudut. Jadi ada persamaan fungsi gelombang, tuh Y X, T, berarti dia gelombangnya bergerak di sumbu X terhadap waktu. Dia dirumuskan dengan A sin 2pi Ft dikurang 2pi X per lambda. Nah, itu tadi ya persamaannya, persamaan-persamaan yang perlu pada pembahasan gelombang berjalan dan gelombang berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah sudut fase gelombang di titik P jika titik O telah bergetar selama 1 sekon. Diketahui jarak titik O ke P adalah 2 meter, kecepatan perambatannya 4 meter per sekon, dan periode gelombangnya adalah 1 sekon. Nah, kalau kita mau menyelesaikan soal ini, kita bikin dulu diketahuinya ya. Coba. Tentukanlah sudut fase dari gelombang di titik P jika titik O telah bergetar selama 1 sekon. Nah, apa itu 1 sekon? Waktu, Bu. Nah, waktunya ya, waktunya 1 sekon. Lanjut lagi, diketahui jarak O ke P adalah 2 meter. 2 meter itu apa? Jaraknya atau X-nya, Bu? Ya, jaraknya atau X-nya. Lalu kecepatan perambatan, kecepatan tadi itu V ya. Kecepatan V-nya berarti 4 meter per sekon. Dan periode gelombangnya 1 sekon. Selanjutnya yang ditanya itu adalah sudut fase. Sudut fase, berarti kita pakai persamaan yang tadi. Ini persamaan ini yang sudut fase gelombang di titik P. Nah, itu kita pakai, kita masukkan angkanya, didapatlah dia pi radian. Sudut fase itu satuannya radian. Nah, sampai di sini di pembahasan soal, apakah Ananda ada yang tidak mengerti dan ingin ditanyakan? Cukup paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Paham, Bu. Paham. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembalikan ke Ibu Uci. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Tiara yang telah menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi yang ketiga itu akan dijelaskan Ibu Devia ya. Kepada Ibu Devia dipersilakan. Terima kasih Ibu Uci. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan di sini ada 3 rumus yang akan Ibu jelaskan perbedaan dan cara penggunaannya yang tepat ya. Jadi gimana Ananda? Apakah Ananda masih semangat untuk belajar fisika di siang hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya. Jadi yang pertama, di rumus yang pertama itu ada Y sama dengan A sin dikali omega T plus minus di KX. Di mana simpangan di titik P pada yang gambar yang dijelaskan oleh Ibu Huang tadi, untuk gelombang yang merambat dari sumbu X positif menuju pusat koordinat atau menuju sumber X negatif, persamaan gelombang berjalan dapat dituliskan pada rumus di samping. Kemudian yang rumus yang kedua yaitu gelombang berjalan pada persamaan di atas terjadi jika arah getar gelombang mulai ke atas jika pada saat T sama dengan 0 di titik O arah simpangan ke bawah. Artinya pada saat T sama dengan 0 di X sama dengan 0 nilai A bernilai negatif, persamaan simpangan gelombang menjadi Y sama dengan min A sin dikali omega T plus minus KX. Nah, dari 2 persamaan ini rumusnya kan hampir sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Yang pertama pada simpangan di titik P itu bernilai positif, dan pada penggunaan gelombang berjalan maka nilai A-nya sama dengan sama dengan negatif. Nah, persamaan simpangan gelombang harmonik di titik P pada dapat dituliskan menjadi YP sama dengan plus minus A sin
dikali omega T plus minus Kx. Nah, ini di mana persamaan simpang gelombang harmonik ini adalah rumus keseluruhannya. Nanti penggunaan positif atau negatifnya itu tergantung dari soal yang akan kita bahas. Selanjutnya, slide selanjutnya, Bu. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang superposisi gelombang. Jika ada dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, gelombang-gelombang tersebut akan datang di suatu titik. Artinya, di mana simpangan gelombang-gelombang tersebut di setiap titik dapat dijumlahkan sehingga menghasilkan sebuah gelombang baru. Di persamaan gelombang adalah hasil superposisi dua gelombang, yaitu Y sama dengan 2A cos delta theta per 2 sin omega T ditambah delta theta per 2. Nah, di sini Ananda bisa lihat ada dua contoh gambar pada slide yang ditampilkan, yaitu adanya superposisi atau perpaduan dua gelombang terjadi pada gelombang datang dan gelombang pantul dari seutas tali yang bergetar secara terus-menerus. Jika Anda mengikatkan ujung satu tali pada tiang, kemudian yang lainnya digetarkan, maka setelah mengenai tiang, gelombang tali tersebut akan mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, di sini kan ada dua gambar dengan ujungnya satu diikatkan, satu dikaitkan. Gimana jika superposisi gelombang pada seutas tali, salah satu ujungnya dikaitkan seperti pada gambar yang B itu dengan sebuah cincin. Nah, yang dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase karena cuma dikaitkan. Sedangkan pada gambar yang A, gambar A itu superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Kalau diikatkan berarti tali itu kuat kan ya, jika ditarik sehingga gelombang pantul mengalami pembalikan fase sebesar setengah. Itu bakal membalikan gelombang, akan terjadinya gelombang. Selanjutnya, Bu. Materi selanjutnya itu gelombang stasioner. Nah, di mana di titik tempat terjadinya superposisi menguatkan amplitudo getarnya 2 kali amplitudo gelombang datang dan bernilai positif. Titik di mana titik perut jika diamati pada tali tidak tampak adanya gelombang yang merambat, sehingga gelombang ini disebut gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Pada tali terdapat titik yang tampak tidak bergerak dan dinamakan titik simpul. Ananda bisa perhatikan gambar pada slide tersebut, terbentuknya gelombang stasioner di ujung tali yang terikat. Nah, di mana tadi Ibu juga menjelaskan kan kalau talinya diikat dan kita melakukan gelombang pada tali tersebut akan terjadi pembalikan gelombangnya atau terjadinya refleksi. Jika dibuat bentuk persamaan matematisnya akan diperoleh tempat-tempat terbentuknya simpul dan perut yang diukur dari ujung pemantulannya sebagai berikut. Nah, di mana persamaan matematisnya akan dijelaskan oleh guru selanjutnya. Sampai di sini apakah Ananda paham yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagus ya.
Jika ada yang kurang atau Ananda masih belum paham, nanti sampai di sini yang bisa Ibu jelaskan, Ibu kembalikan kepada Ibu Uci. Baik, terima kasih Ibu kita yang telah menjelaskan materi ketiga. Untuk materi keempat akan dijelaskan oleh Bapak Farhan Yusra. Pada Bapak Farhan Yusra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Uci. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan lanjutan dari yang disampaikan oleh Ibu Gita. Pertama, tempat simpul atau yang dilambangkan dengan S dari ujung pemantulan. Bersamanya adalah S sama dengan 0,5 lambda, kemudian koma lambda, 3/2 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Untuk S sama dengan N 1/2 lambda dengan nilai N adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang kedua adalah tempat perut yang dilambangkan dengan P dari ujung pemantulan. P dirumuskan dengan 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, dan seterusnya. P sama dengan 2N dikurang 1 dalam kurung 1/4 lambda dengan nilai N adalah 1, 2, dan 3. Itu dapat dilihat seperti pada gambar yang ada pada slide PPT. Selanjutnya adalah gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat. Seutas tali yang ujungnya diikat erat pada tiang sehingga tidak dapat bergerak disebut dengan ujung terikat. Kemudian ujung tali lainnya digetarkan secara harmonik. Hal itu akan menyebabkan gelombang akan merambat menuju ujung yang terikat. Amplitudo support posisi gelombang pada ujung terikat itu persamaannya adalah A sama dengan 2A sin 2Pi dikali dengan X per lambda. Kemudian dari persamaan amplitudo gelombang itu dapat ditentukan letak titik-titik simpul dan perut dari ujung tali terikat. Titik simpul itu adalah titik yang memiliki nilai amplitudo minimum AS sama dengan 0 dan titik perutnya adalah titik yang memiliki amplitudo maksimum AS bernilai 2A. Selanjutnya adalah menentukan letak simpul gelombang. Simpul gelombang ini terbentuk pada saat 2Pi X per lambda sama dengan N dikali Pi. Dengan nilai X adalah N lambda per 2 atau X sama dengan 2N lambda per 4. Nilai N-nya adalah 0 atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi letak titik simpul dari ujung terikat ini merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Kemudian yang kedua adalah menentukan letak perut gelombang. Perut gelombang itu terbentuk pada saat 2Pi X per lambda sama dengan 2N ditambah 1 dikali dengan Pi per 2. Atau dapat juga dirumuskan dengan X sama dengan 2N tambah 1 dikali lambda per 4. Nilai dari N tetap 0 atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi letak titik perut dari ujung terikat ini merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Selanjutnya. Kemudian yang akan dibahas adalah gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Persamaannya adalah Y sama dengan 2A cos 2Pi dikali dengan X per lambda dikali dengan sin 2Pi dalam kurung T kecil per T besar dikurang dengan L per lambda. Sekian dari saya. Apakah ada dari
Ananda yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Baik, Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak akhiri. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Bapak kembalikan kepada Ibu Uci. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusra yang telah menjelaskan materi keempat. Untuk materi terakhir itu akan dijelaskan oleh kita, Ibu Yulinda Permata. Kepada Ibu Yulinda Permata, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Uci. Nah, Anda semua, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai menentukan letak simpul dan letak perut pada gelombang. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yusra. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, gelombang apakah yang terbentuk pada gelombang stasioner ujung bebas? Ada yang tahu? Gelombang transversal, Bu. Nah, betul sekali ya, Tiara. Gelombang yang terbentuk itu adalah gelombang transversal, di mana gelombang transversal itu merupakan gelombang bergerak yang osilasinya itu tegak lurus terhadap arah gelombang. Nah, di mana gelombang transversal ini memiliki bagian-bagian, yaitu diantaranya perut dan simpul. Nah, seperti yang Ananda lihat di slide layar Ananda masing-masing, itu sekarang kan kita menentukan letak simpul dan perut. Yang pertama, menentukan letak simpul gelombang. Untuk menentukan letak simpul gelombang ini, persamaannya yang dipakai itu X sama dengan 2N tambah 1, 1/4 lambda, dengan N-nya itu yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contoh untuk simpul yang pertama, misalnya itu yang dipakai N sama dengan 0, dan per kedua yang dipakai N sama dengan 1, dan begitu juga seterusnya. Jadi letak titik simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Yang kedua itu menentukan letak perut gelombang. Sebaliknya, letak titik perut gelombang itu akan terjadi apabila X sama dengan N lambda per 2 atau X sama dengan 2N dikali 1/4 kali lambda dengan N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi letak titik perut dari ujung bebas merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita sudah mencapai pada akhir pembelajaran, yaitu seperti biasa, di akhir pembelajaran kita akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu getaran. Nah, getaran ini akan menghasilkan gelombang, di mana berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu, gelombang ini terbagi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal, di mana berdasarkan bentuk rambatan getar menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di mana penjelasan ini tadi sudah dijelaskan oleh ibu kita tadi dan Bapak Yusra. Nah, karena mungkin jam pembelajaran kita sudah habis, karena yang membuka pembelajaran kita tadi adalah Ibu Uci, maka untuk menutup atau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Uci. Kepada Ibu Uci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah. Nah, jadi berakhir ya pembelajaran kita di siang hari ini, dan kita sama-sama kita ucapkan kepada Ibu dan Bapak guru kita di pembelajaran fisika kali ini. Dari materi pertama sampai dengan materi terakhir, jadi Ibu ulangi ya, dari Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, cukup berarti asumsinya semua Ananda paham dengan materi mengenai gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner ini. Nah, untuk minggu depan kita masih membahas materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner, cuma minggu depan kita membahas soal-soal ya. Tapi untuk itu, untuk Ananda semua silakan kerjakan soal halaman 47 di buku paketnya ya. Ada soal nomor 1 sampai 5 itu untuk tugas di rumah. Silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpul, dan minggu depan akan kita bahas, sekaligus kita akan membahas soal-soal yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup pembelajaran kita di siang hari ini. Alhamdulillah.
Ibu ucapkan terima kasih. Kami semua turut undur diri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.